Selamat pagi Bu Dina. Pagi Bu Ari. Hari ini mau praktek coaching ya? Iya, saya akan melakukan coaching dengan coach saya. Oke. Nanti sebelum Ibu coaching, saya mau menyampaikan tentang logik penilaiannya dulu ya Bu. Ibu harus mengingat tentang prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Kedua, proses kreatif. Ketiga, memaksimalkan potensi. Lalu sebelum kita praktek coaching ya Bu, dengan coaching, boleh saya menanyakan beberapa hal pertanyaan? Boleh Bu Ari. Ya, yang pertama, ini menurut Bu Dina, apa saja indikator yang dapat menunjukkan bahwa sebuah percakapan atau coaching Ibu dengan coaching dikatakan berhasil? Menurut saya, coaching saya akan berhasil apabila saya memenuhi kompetensi inti coaching itu sendiri Bu Ari. Misalnya yang pertama adalah present, kesadaran penuh. Yang kedua, menyimak dengan aktif, mendengarkan aktif. Yang ketiga, yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Dan yang selanjutnya mendengarkan dengan rasa tentunya. Dan yang terakhir yang nggak kalah pentingnya yaitu kita menggunakan alur tirta itu sendiri. Ya, bagus sekali ya Bu Dina ya jawabannya. Oke, nomor 2 nih pertanyaannya. Di antara semua kompetensi inti yang Bu Dina sebutkan tadi, kira-kira nih mana yang akan dikembangkan oleh Bu Dina? Saya akan mengembangkan alur tirta tentunya. Jadi percakapan saya harus sesuai dengan tujuan, identifikasinya, dan rencana aksinya, dan juga tanggung jawab tentunya. Bagus sekali ya Bu Dina ya, sudah berpikirannya jauh ke depan. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, dari alur kita tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Dina? Mungkin yang akan saya kembangkan yaitu adalah untuk yang diidentifikasi, yaitu saya ingin menggali coach saya agar coach saya dapat menemukan sendiri potensi dan dapat dikuatkan potensi yang ada dan juga dapat menemukan sendiri permasalahan yang dia hadapi. Itu Bu. Oke. Nanti pertanyaan yang terakhir ya Bu Dina ya. Menurut Bu Dina, apa indikator yang dapat menunjukkan bahwa kompetensi yang akan dikembangkan sudah tercapai? Nah, keberhasilan yang saya temukan adalah ketika coach saya sendiri dapat menemukan solusinya permasalahan sendiri. Yang menggunakan potensi kemampuannya yang ada, saya terus gali agar potensinya itu keluar Bu Ari. Terus juga yang kedua, kita harus dukung dari memberikan dukungan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksinya. Nah, yang ketiga, kita perlu juga orang-orang sekitar kita untuk dapat benar-benar terwujud rencana itu dengan penuh tanggung jawab tentunya coaching melaksanakannya Bu Ari. Oke, luar biasa sekali jawabannya ya Bu Dina ya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Selamat bercoaching dengan coachingnya. Semoga coachingnya mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Dina. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bu Dina. Gimana Bu Dina? Sore Bu Dina. Sore Pak Rosidi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Dina. Saya jadi ingat sama guru saya kalau Bu Dina ya. Mirip ya Pak. Guru saya kan masih SD mah begini. Kalau udah ketemu saya udah mau senyum aja. Iya. Kayaknya seneng banget ya kalau ketemu sama Bu Dina. Pokoknya mau senyum aja ketemu saya mah. Iya Pak ya. Aduh Bapak, gimana nih? Tadi malam kita udah bikin udah bikin kesepakatan ya Pak ya, udah bikin apa? Janjian nih untuk ketemuan hari ini. Iya. Kapan nih? Jam berapa kita akan ketemu nih Pak? Kemarin udah Bu Dina udah saya WA-an kan ya, udah mau ketemu dengan saya.
Nah, sekarang alhamdulillah kan saya udah bisa ke Budina Oh nih. sekarang aja nih. Iya. Gimana oke? Budina, Saya ada waktu nih. nggak? Nggak ada, saya Bener santai. nih. Bener. Terus saya lagi ngobrol gini, Budina ada tugas lagi telepon. Alhamdulillah, pokoknya hari ini pokoknya semua waktu buat Pak Rosidi. Ya. Ya elah, saya jadi enak kasih waktu tugas saya terus nih. Beneran nih ya? Bener Pak, saya waktunya luang deh pokoknya. Hari ini anak-anak udah selesai, saya sudah selesai ngajar. Biasanya memang saya jam 12 ke atas setelah sholat zuhur saya juga santai memang Pak. Gitu, jadi banyak waktu sih luang untuk menuju jam pulang ya Pak ya. Waktunya banyak sekali sebenarnya yang bisa kita manfaatkan gitu Pak. Jadi sekarang saya bermanfaat nih untuk Bapak, insya Allah ya Pak ya. Amin. Amin ya. Jadi saya Apa bisa- nih yang mau Bapak ceritain nih? Kayaknya udah bulanan nih kayaknya nih, aduh Pak Rosidi. Saya malu juga saya Budina, saya laki curhat sama perempuan Ya. gitu. Aduh, gimana ya? Ya teman ini, teman sharing gitu loh Pak ya. Anggap aja kita sekarang sama-sama teman sejawat gitu kan. Mana tahu saya bisa bantu nih curhatan Bapak. Mudah-mudahan bisa membantu pencerahan yang Bapak inginkan gitu. Gimana nih Bapak nih, ada masalah apa nih kira-kira? Iya Budina, jadi begini, saya punya sedikit masalah, bukan sama orang lain sih sebenarnya, bukan sama keluarga juga, di kerjaan saya juga nggak masalah sama teman-teman juga, sama murid juga bukan, jadi lebih pada dari pribadi saya sebenarnya. Jadi saya pengen curhatnya ke Budina. Jadi masalah yang Bapak hadapi sekarang adalah masalah yang Bapak hadapi pada diri sendiri nih. Nah, itu Budina. Ya dong, kalau namanya sama orang lain berarti itu dong Pak, curhat gosip dong Pak. Nah, itu yang saya takutin. Nah, itu dia bagaimana Makanya kalau saya yang nggak mau gimana? curhat-curhat yang nyangkut dengan orang lain. Budina, saya Ya. takut jadi tiba dosa akhirnya sih. Benar Pak. Nah, ini kan saya punya masalah itu. Sebenarnya masalah saya banyak sih Bu, cuma yang paling ini saya mau cerita untuk hari ini aja ya. Yang lainnya kapan-kapan lah, insya Allah saya coba ke Budina. Baik, saya siap. Jadi saya ini kalau ngerjain sesuatu itu kadang kurang fokus. Baik, jadi Bapak tuh kok, jadi apa nih, kita hari ini kita kan ingin membahas nih satu permasalahan. Terus tujuannya apa nih? Setelah kita selesai dalam pembicaraan ini, setelah kita ngobrol sebentar nih ya Pak ya, kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai apa? Kita ingin bahas apa nih sampai Bapak lebih enak nih? Ya, saya sih pengen saya pas ngobrol-ngobrol sama Budina, saya punya masalah, ada solusinya Budina. Oh, Jadi, baik. saya nggak bingung lagi dengan masalah ini nih. Jadi selesai ngobrol-ngobrol sama Budina, saya pulang nanti sudah lebih enteng ya kayak sekarang ya. Jadi Bapak tuh kepengen tuh apa namanya, sekarang sih banyak pikiran ya kan, banyak kurang fokus ya tadi ya, kurang fokus. Jadi pengen setelah pembicaraan ini Bapak lebih fokus dengan pekerjaan ya tentunya Pak ya, fokus dengan pekerjaan, fokus dengan semua kegiatan yang Bapak lakukan sehari-hari, begitu ya Pak tujuannya ya. Betul, Bu Dina. Baik, sekarang apa sih menurut Bapak sekarang yang menurut Bapak itu Bapak fokus itu seperti apa sih? Fokus Bapak seperti apa ya fokus? Fokus itu kalau saya mengerjakan sesuatu itu benar-benar nggak terpecah perhatian saya pada yang lain. Jadi Bapak lebih fokus tuh ya? Iya. Betul fokus. Namanya ketika kita fokus itu kita tidak boleh memikirkan hal lain. Kita fokus dengan satu permasalahan yang ada begitu ya. Nah, Oh, yang iya. saya pengenin, jadi ketika mengerjakan sesuatu saya bisa fokus sampai dengan selesai. Itu yang saya pengenin. Nah, sekarang apa nih yang sudah Bapak lakukan terhadap pencapaian fokus itu? Bapak udah melakukan apa ya? Bapak sudah melakukan apa? Jadi gini, saya cerita dulu begini ya. Iya. Jadi saya tuh kalau lagi ngerjain sesuatu nih ya, ada saya lagi ingat nih, saya ngerjain sesuatu kerjaan laporan. Tahu-tahu teringat pikiran saya, oh iya, nanti malam ada rapat maulid ya. Saya belum bikin laporan. Nah, itu buyar tuh pikiran saya tuh. Saya pindah ngerjainnya. Mana rapat maulid saya kerjain lah laporannya.
Nah, kerja dapat maulid, tahu-tahu ada orang datang nih kadang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia datang, cerita ke saya mau tolak kamu, saya nggak tolak juga gimana, kan gitu ya, kan nggak boleh kan kita harus memberikan tamu. Nah saya cerita, akhirnya dia cerita ke saya, kerjaan saya mas jadi menyamping lagi, sengaja kamu dulu, udah selesai kamu, saya balik, akhirnya yang ini belum selesai, yang ini nggak selesai. Nah itu begini tuh, kadang tambah ada lagi kerjaan yang lain, kadang telepon masuk, loh baru sini, iya bisa nggak minta tolong ini. Nah kalau udah minta tolong itu yang saya susah tuh, iya susah ngapain, susah nolaknya. Iya kalau saya bilang ada yang lain nggak ada lagi, ini susah banget tuh. Belum lama gitu juga saya lagi coba ngajarin siswa untuk lomba kemudian waktu ada telepon panggilan rapat, saya bilang yang lain aja dah, saya bilang coba yang lain dulu, nggak bisa, nggak ada orang lagi. Akhirnya fokus saya ke siswa dia terpecah. Saya bilang ke siswa, nanti dilanjutkan lagi ya, Bapak harus rapat dulu hari ini. Saya sudah ingat tuh, saya kerjain yang rapat. Habis rapat, saya baru ingat ada siswa saya nungguin. Saya kerjain dulu kita tuh orang itu siswa saya ajarin tuh kayak gitu jadinya. Jadi mungkin tidak fokusnya Bapak di sini, berarti banyak kegiatan nih Pak ya, banyak kegiatan tuh yang bertumpuk gitu ya. Iya benar. Terus gimana nih Bapak sudah berusaha tidak, bagaimana cara menemukan jalan solusinya, jalan keluarnya terhadap fokus Bapak itu tadi. Bagaimana Bapak bisa menghadirkan fokus gitu pada diri Bapak? Kalau fokus yang saya biasa hadirkan bagi saya itu yang pertama yang saya coba ya itu saya kalau ngerjain sesuatu itu tempat tenang. Tempat tenang biasa saya ngerjain sesuatu tempat tenang. Caranya gimana? Saya nyari tempat yang nggak crowded. Jadi yang mohon maaf ya bukan saya nggak hormati teman-teman saya berpindah ruang biasanya. Pindah ruang biar nggak ada yang gangguin fokus saya biasanya yang pertama. Jadi pertama yang Bapak lakukan untuk Bapak lebih fokus itu pertama mencari tempat sepi kali ya Pak, yang tidak lebih kita bisa lebih fokus gitu dalam banyak kegiatan tadi. Terus apalagi ya yang bisa menambah fokus Bapak lagi agar mungkin selain berpindah tempat, ada lagi yang sudah Bapak lakukan? Saya yang sudah saya lakukan selain berpindah tempat itu saya nulis ya. Nulis saya lingkarin itu kalender biasanya. Nah benar ya Pak, mencatat ya Pak. Iya. Nah, biasanya yang udah saya lakuin itu Bapak sudah mulai mencatat ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi gimana Pak? Bagaimana caranya menurut Bapak itu mencatat lebih fokus terhadap kegiatan? Nah biasanya saya nyatet di kalender Bu. Kalender saya sebutin itu Bu. Kalender saya sebutin. Itu saya ngasih tahu kalau tanggal sekian saya ada deadline ini, tanggal sekian saya ada kerjaan ini. Terus biasanya sebutin kalender itu tuh yang udah saya kerjain. Jadi teknik pertama Bapak tadi Bapak yang pertama Bapak lakukan kan pertama mencari tempat tenang ya Pak. Betul. Yang kedua Bapak mencatat kegiatan mana yang sudah Bapak kerjakan atau yang belum dikerjakan begitu. Biar tidak tumpang tindih ya Pak. Iya betul. Terus kira-kira apalagi ada lagi nggak cara lain yang biar Bapak lebih fokus dan lebih rileks gitu Pak terhadap kegiatan yang tertumpuk Bapak itu tadi? Biar lebih fokus sama rileks, setelah saya tadi mencari tempat tenang, nyatet, biasanya juga saya kasih tahu istri saya kalau saya ada kejadian ini kejadian itu. Jadi ada yang ingetin saya gitu. Oh, jadi saya ada yang ya Pak ya.
Kalau di kalender doang, kalau saya nggak lihat, saya lupa. Tapi kalau ada yang ngingetin saya, misalkan istri saya ngingetin, nah itu saya jadi inget tuh. Ini besok ada undangan ini. Tuh. Ya, jadi ngerjain yang lain dulu gitu. Itu biasanya saya kerjain juga. Nah, itu berarti Bapak sudah pertama yang Bapak lakukan adalah mencari tempat lebih nyaman ya, lebih tenang untuk lebih fokus terhadap kegiatan Bapak yang pertama. Yang kedua juga Bapak mencatat kegiatan Bapak satu persatu yang memang terus ketika Bapak sudah lakukan Bapak lingkari begitu ya Pak ya. Terus yang ketiga Bapak perlunya pengingat ya Pak ya, untuk mengingatkan kegiatan Bapak apakah next yang akan dikerjakan, mana yang akan dalam waktu dekat, mana yang harus dikerjakan. Terus itu apakah sudah menurut Bapak sudah rileks? Apakah menurut Bapak kegiatannya yang lebih ada lagi nggak sih yang lebih rileks gitu, misalnya lebih fokus, misalnya lebih mau fokus nih tapi rileks gitu Pak. Setelah kita melakukan rileks itu kita lebih tenang, lebih nyaman gitu. Melakukan kerjaan Bapak yang memang banyak nih saya lihat nih Pak ya. Ya memang tumpuk banget nih kerjaannya, tapi Iya, benar, Bu. kerjaannya harus rileks itu gimana ya menurut Bapak? Ada nggak sih kegiatan yang memang kita juga setelah kita fokus terus kita rileks, kita mengerjakan tugas-tugas kemudian yang akan kita kerjakan lebih semangat gitu. Bapak ada nggak sih alternatif yang bisa demikian? Apa ya Bu? Bingung saya. Oh iya, satu lagi, mungkin saya harus jauh dari HP saya Bu. Biasanya itu ketika saya lagi ngerjain, jangan ada yang sampai nelpon saya gitu. Jadi HP saya harus saya silent tuh kayaknya. Kalau enggak saya masih dikasih masalah atau saya ke tempat yang lain. Jadi saya ketika lagi ngerjain ada telepon masuk, saya jadi nggak terpaku dengan HP. Nah, bisa juga, oh iya, saya kemarin sempat belajar tuh dengan teknik stop. Nah, Teknik stop. itu tuh gimana tuh menurut Bapak tuh teknik stop tuh yang seperti apa ya Pak? Ya, kalau stop itu kan ketika saya harus benar-benar relax, tenang, coba untuk melupakan sejenak apa yang udah ada di pikiran. Saya ngambil nafas panjang, saya tenang sebentar, saya tahan, habis itu saya intinya lebih relax ya pada teknik stop ya Pak ya. Berarti gini Pak, berarti Bapak melakukan teknik stop, berarti menstopkan semua kegiatan yang memang mengganggu aktivitas yang sedang Bapak kerjakan saat ini, betul tidak Pak? Ya kan betul begitu ya Pak ya. Sebenarnya begitu ya Pak ya. Seharusnya begitu, jadinya Bapak melakukan kegiatan itu setelah Bapak memberhentikan, menstopkan HP Bapak juga harus membuat stop kegiatan yang sudah Bapak lakukan, menstop kegiatan yang memang tidak sedang dikerjakan, begitu ya Pak ya? sedikit mau nangis Bu ya, ini cerita ke Ibu ya. Malu saya sebenarnya dari saya Bu ya. Malu saya. Gak usah lah Pak, santai saja. Santai aja ini. Kita kan sama-sama mencari solusi ya Pak yang bagus kemudian biar Bapak lebih rileks gitu ya Pak ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih Bu, kita juga kan diangkat tangan, kita cerita ke Ibu. Tadi saya sempat agak ketawa itu saya sambil agak mikir juga gitu. Agak mikir, saya sebenarnya mau apa sih gitu jadinya. Saya tadi ketawa sambil menangis gitu. Ketawa mempertawakan diri saya dan mau menangis itu apa yang udah saya kerjain sebenarnya gitu Bu. Jadi kayak gitu Bu. Berarti Bapak yang pertama Bapak tadi sudah melakukan teknik stop itu bisa menggunakan tepat ya untuk menstopkan biar lebih rileks pikiran kita dan mengerjakan sesuatunya tuh lebih semangat gitu karena kita sudah ditambah lagi tuh kegiatan apa lagi ya Pak selain teknik stop itu bisa merelakskan Bapak mungkin agak lebih tenang gitu, menenangkan hati dan pikiran gitu sebaiknya. Ya baik, saya kalau udah mentok banget saya jalan-jalan tulis saya. Refreshing ya Pak ya. Berarti masuk ke mindfulness ya Pak ya. Jadi dengan relax ya Pak di luar dengan jalan-jalan dengan keluarga ya Pak ya. Jadi
kira-kira kan Bapak mau memfokuskan kegiatan Bapak biar lebih fokus gitu. Kira-kira mulai kapan ya Bapak akan pertama Bapak tadi memilih ruangan yang tenang, yang kedua adalah Bapak mulai mencatat kegiatan-kegiatan yang lebih rileks ya, mencatat kegiatan-kegiatan yang lebih mana yang harus diutamakan, didahulukan, mana yang kegiatan yang sudah dikerjakan Bapak lingkarin, mana yang belum dikerjakan Bapak belum lingkarin. Itu namanya mencatat kegiatan yang banyak seperti tadi. Terus yang ketiga Bapak punya pengingat untuk mengingatkan kegiatan Bapak selanjutnya. Nah, apalagi kita men-stop ya Pak, men-stopkan HP, men-stopkan kegiatan, dan juga men-stopkan pikiran ya tentunya. Mengambil napas panjang ya biar kita relaksasi gitu kan, dan juga melakukan mindfulness ya, seperti mungkin jalan-jalan bersama keluarga gitu ya. Terus juga lebih mendengarkan lagu-lagu yang lebih tenang gitu ya. Setelah itu pasti bisa dapat melakukan lebih santai gitu ya Pak, lebih rileks gitu. Nah, menurut Bapak sendiri sekarang sudah kita apa yang mau Bapak lakukan ya Pak? Insya Allah besok tadi saya bertemu ibu, besok insya Allah akan sholat. Baiklah, kalau begitu Bapak udah besok melakukan, kalau gitu besok mungkin minggu depan kita ketemu lagi Pak. Apakah Bapak sudah lebih rileks menghadapi, sudah terbiasa menghadapi kegiatan-kegiatan Bapak yang benar-benar struktur, yang benar-benar banyak itu tadi ya kan? Mungkin lebih lebih rileks ya, lebih mengerjakannya tuh lebih santai gitu ya Pak, sudah lebih fokus ya Pak tadi ya, lebih fokus dan juga lebih santai dan enjoy ya Pak. Nah menurut Bapak gimana setelah pembicaraan kita ini, apakah Bapak sudah mencapai hal yang sudah Bapak inginkan? Alhamdulillah insya Allah sudah cukup lah. Terus saya pengen tadi saya udah cukup lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat buat Bapak. Ya, mudah-mudahan Bapak pekerjaannya bisa lebih fokus gitu, dan juga lebih mencapai target ya Pak, mencapai target yang maksimal gitu untuk pekerjaan Bapak. Mudah-mudahan sukses selalu dengan aktivitas Bapak. Sekian dari pembicaraan kali ini, mudah-mudahan kita dapat bincang dari suatu saat. Terima kasih Bu Nina. Baik, terima kasih juga ya Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Dina. Siang Bu Ari. Gimana nih tadi coachingnya? Lega ya, habis coaching itu rasanya lega gitu, dan senang juga ya, senang banget gitu. Jadi melihat coach yang senang gitu, kita senang juga gitu coachnya gitu. Seru ya jadi ya. Nih, saya mau ada beberapa pertanyaan nih Bu Dina tentang coaching Bu Dina tadi gitu ya. Menurut Bu Dina nih saat coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bu Dina sampaikan tadi pagi ke saya? Alur Tirta ya. Jadi tadi memang sudah mendapatkan tujuan, udah diidentifikasi juga permasalahan dan solusinya, juga udah ada aksi nyatanya, akan ada di aksinya, terus juga akan ada tanggung jawabnya begitu. Tapi mungkin ada beberapa yang harus, memang ada beberapa masih belum, menurut saya masih belum maksimal gitu. Oh gitu ya Bu Dina ya. Nah kalau menurut Bu Dina berarti belum maksimal ya. Nah coachingnya yang menurut Bu Dina berarti belum maksimal. Jadi yang belum maksimalnya yang seperti apa nih? Di bagian mana nih Bu Dina? Mungkin bagian memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin ya. Jadi benar-benar harus kita memang harus terlatih, memiliki keterampilan. Sebenarnya kita harus memiliki keterampilan, dengan berlatih gitu kita akan memiliki keterampilan, memiliki keterampilan coaching gitu. Jadi memang harus seperti itu. Tapi menurut saya tuh itu akan maksimal ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat. Oh gitu. Ya. Jadi
kompetensi selain itu, selain yang Ibu sampaikan tadi, apalagi nih yang ingin Bu Dina kembangkan berdasarkan coaching Bu Dina tadi? Ya, selain saya akan terus berlatih, terus yang kedua saya akan memaksimalkan pertanyaan yang berbobot, mungkinnya satu lagi saya akan melatih keterampilan coaching saya begitu, dan mungkin saya akan terus menggali potensi dan juga mungkin pengalaman tentunya kayaknya. Jadi ini ya Bu Dina, semakin banyak pengalaman maka keterampilan coaching kita semakin baik gitu ya. Gitu benar. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya berdasarkan pemantauan saya tadi saat Bu Dina coaching? Boleh Bu Ari, ya, terima kasih. Tadi saat Bu Dina coaching ya sudah sangat baik ya Bu Dina sebagai seorang pemula gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin harus lebih dimaksimalkan gitu ya. Contohnya misalnya tadi ya Bu Dina tadi langsung bisa merefleksi diri sendiri ya bahwa membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Lalu mungkin untuk mengidentifikasi masalah ya, mungkin nanti Bu Dina bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang seorang coach ini menyampaikan masalah-masalahnya. Lalu Bu Dina tadi juga sudah bagus sih, cuma mungkin kemampuannya perlu ditingkatkan lagi. Baik Bu Ari. Tapi kemampuan yang selanjutnya mungkin nanti kemampuan untuk merangsang seorang coach untuk menemukan ide-idenya. Iya. Jadi gimana nih seorang coach itu menemukan ide-ide agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan. Oke, baik Bu Ari, terima kasih atas waktunya ya Bu Ari. Mudah-mudahan mungkin saya akan menambah jam terbang kali ya. Iya, mungkin lebih banyak yang di lebih coaching banyak ya. Di coaching betul. Baik. Ya, tadi sih untuk semuanya sangat bagus ya secara keseluruhan sebagai seorang pemula coaching ya Bu Dina. Nanti keterampilannya lebih ditingkatkan lagi dan semoga sebagai seorang coaching dapat menjadi pencerah bagi coaching. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bu Ari. Ya, terima kasih ya. Banyak. Terima kasih ya Bu Dina waktunya. Iya, sama-sama Bu Ari. Terima kasih juga.